Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hanya akan berusaha menyampaikan sesuatu yang benar menurut saya pribadi. Jujur saya kecewa beberapa aplikasi menghapus video saya yang temanya tentang rumah sakit COVID. Mudah-mudahan YouTube ini video ini tidak dihapus dan tidak dianggap spam, karena memang kemarin di beberapa aplikasi viewersnya naik terlalu cepat, jadi dianggap spam. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Tentunya sebetulnya ragu awalnya untuk bicara, tapi saya berpikir kalau nggak berani berbicara, siapa lagi yang akan berbicara kalau bukan kita. Awal ceritanya berawal dari 2 bulan kemarin. Paman saya waktu itu kecelakaan, gas 3 kilo meledak, dan akhirnya beliau mengalami luka bakar 85%, dan dalam keadaan kritis dibawa ke rumah sakit, tapi terpaksa kita COVID-kan. Waktu itu ayah saya yang urus, jadi terpaksa dibuat jadi pasien COVID, karena tanpa COVID rumah sakit tidak bisa memberikan ruangan waktu itu. Jadi berusaha supaya bisa dapat penanganan, terpaksa kita COVID-kan. Terus yang kedua, setelah dirawat beberapa hari, kalau nggak salah sekitar 1 minggu, akhirnya beliau meninggal. Terus yang kejadian yang kedua, sahabat saya sakit parah, sudah anfal dan dalam keadaan kritis, dibawa ke rumah sakit, tapi karena tidak COVID, beliau tidak mendapatkan penanganan maksimal. Akhirnya dibawa pulang, cari rumah sakit nggak dapat juga, karena informasinya semua rumah sakit penuh dengan pasien COVID. Karena keterlambatan penanganan, akhirnya beliau meninggal. Setelah itu kejadian berlanjut lagi. Orang tua dari teman saya dalam keadaan sakit, cari rumah sakit, ya tentu saja kejadiannya sama juga. Pihak rumah sakit tidak bisa menerima pasien rawat inap. Akhirnya karena pihak rumah sakit waktu itu menyatakan bahwa ruangan penuh, akhirnya dirawat di rumah. Cari oksigen susah, cari oksigen kemana-mana kosong. Dan kejadian itu juga berlanjut di kejadian-kejadian kemudian, dan akhirnya orang tua teman saya tersebut meninggal juga karena tidak ada penanganan yang maksimal di rumah. Terlebih cari oksigen juga kita nggak dapat itu. Yang saya mau sampaikan di sini, di mana hati nurani para petugas medis. Saya berharap hanya satu, semoga ada perbaikan. Tidak bisa seperti ini terus. Kalau memang seperti itu, berarti Anda sudah melanggar sumpah Anda sebagai petugas medis, terutama dokter. Sumpah Anda sebagai seorang dokter, bila benar perlakuannya seperti itu, tentunya sudah Anda langgar. Bangsa ini bangsa yang saya pikir seharusnya lebih manusiawi. Terlebih kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebetulnya adil yang seperti apa? Apa iya mau seperti ini terus? Di mana hati nurani Anda, terutama para petugas medis? Saya buat video ini tidak ada maksud lain selain
berharap agar semuanya bisa berubah, tidak seperti ini terus. Dari kemarin pun jadi pro dan kontra, tapi saya pikir memang harus ada yang berani berbicara dengan menanggung segala resiko. Dan saya tahu saya bicara seperti ini pun resikonya besar, tapi hati kecil saya nggak bisa dibohongin, saya harus bicara gitu. Mudah-mudahan ini entah video yang keberapa yang saya buat serupa, di aplikasi lain diblokir. Mudah-mudahan di aplikasi YouTube ini tidak terkena hal yang sama. Harapan saya cuma satu, saya ingin bangsa ini jauh lebih baik. Saya ingin bangsa ini memiliki jiwa yang benar-benar Pancasilais. Terlebih sebentar lagi kita mau masuk ke peringatan Hari Kemerdekaan. Bangsa kita sudah lepas dari penjajahan dan sudah dinyatakan merdeka. Tapi kemerdekaan seperti apa yang kita dapat? Yang saya rasakan, kita belum bisa merdeka. Rakyat kecil ini belum bisa merdeka. Bahkan untuk berbicara pun kita tidak diberikan kebebasan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu kesempatan buat teman-teman yang sulit untuk menyampaikan beban atau menyampaikan unek-unek di hatinya di saat-saat seperti ini. Kita bingung, semua orang bertentangan tentang masalah wabah COVID-19 ini. Jadi pembicaraan pro dan kontra, saling serang sana sini. Terus juga setelah itu ekonomi semakin anjlok. Ada vaksin tapi masih jadi pro dan kontra juga, dan gak jelas juga. Mudah-mudahan sebentar lagi hari kemerdekaan kita, Indonesia bisa jauh lebih baik. Indonesia bisa jauh lebih makmur, dan amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila bisa terlaksana sebaik-baiknya di negeri ini. Harapan kami orang-orang kecil tidak banyak. Harapan kami hanya satu, ekonomi sejahtera, kesehatan terjamin, dan janji-janji seperti lapangan pekerjaan dan lain-lain bisa benar-benar bisa terlaksana dan tidak hanya janji saja, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi secepatnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata, tapi inilah saya yang bodoh ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jalan untuk menyampaikan inspirasi dari banyak teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling utama, apakah iya orang sakit yang membutuhkan pelayanan medis atau penanganan medis, apa ia harus di-COVID-kan dulu? Di mana hati Anda? Terima kasih.